Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-10 ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang cyber security dan keamanan budaya digital ya. Nah, eh, dalam kehidupan modern hampir semua aktivitas kita terjadi di dunia digital. Jadi mulai dari belajar seperti sekarang ini, kemudian bekerja, kemudian berbelanja hingga berinteraksi sosial. Nah, di balik semua kemudahan itu ada ancaman besar yaitu keamanan siber. Jadi kita tidak hanya bicara tentang teknologi, tapi juga tentang budaya, tentang bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab di dunia maya. Oke, untuk lebih jelasnya kita harus tahu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama adalah eh, diharapkan memahami konsep dasar dari cyber security, yaitu bahwa keamanan siber bukan hanya soal antivirus ya, tapi juga tentang sistem, perilaku, dan budaya. Kemudian yang kedua adalah menganalisis ancaman dan resiko keamanan siber. Misalnya bagaimana data pribadi kita bisa bocor ya karena kelalaian kecil, atau bagaimana serangan ransomware bisa melumpuhkan sistem pemerintahan. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi peran pengguna. Nah, peran kita sendiri dalam menjaga keamanan digital. Bagaimana teknologi hanyalah sebuah tools atau alat gitu ya. Dan manusialah yang menentukan aman atau tidaknya di dunia siber. Jadi kalau misalkan kita punya password, seberapa pun amannya, tapi kalau misalkan password itu diberikan ke orang lain, maka jadi tidak aman gitu ya. Nah, baik, kita mulai saja dari pengertian cyber security ya. Cyber security adalah upaya melindungi sistem jaringan dan data dari serangan digital. Nah, tapi yang sering dilupakan bahwa cyber security juga mencakup dimensi sosial dan budaya. Jadi contohnya ya, banyak orang masih mudah mengunggah data pribadi ke media sosial seperti foto KTP, kemudian tiket perjalanan, kemudian alamat rumah, padahal data itu bisa dipakai untuk kegiatan kejahatan digital, misalkan phishing atau penipuan online. Nah, ada contoh lain, misalkan pegawai yang tidak hati-hati membuka email yang berisi malware bisa menyebabkan sistem komputer kantor itu disisipi oleh virus. Nah, jadi cyber security itu bukan hanya urusan orang IT ya, tapi juga urusan kita semua yang hidup di ekosistem digital. Nah, kemudian eh, ancaman dalam dunia siber ya. Sekarang kita bahas bagaimana ancaman yang sering terjadi di dalam dunia siber. Yang pertama adalah hacking. Ini adalah upaya masuk ke dalam sistem tanpa izin. Jadi contohnya pada tahun 2020 akun Twitter orang-orang terkenal ya seperti Elon Musk, Barack Obama, kemudian Bill Gates itu diretas ya, digunakan untuk promosi penipuan Bitcoin. Nah, itu adalah contoh klasik dari serangan hacking global. Nah, apalagi sekarang ya dengan adanya AI, banyak orang-orang yang nyaru ya, yang nyaru akunnya, kemudian dia upload aktivitas-aktivitas akun orang terkenal tersebut, kemudian ujungnya adalah penipuan gitu ya. Nah, yang kedua adalah cracking. Nah, ini adalah serangan yang bersifat destruktif ya. Jadi misalnya merusak data atau sistem, misalnya ada kelompok yang menyerang situs pemerintah. Itu hanya untuk meninggalkan pesan protes atau merusak tampilan webnya atau yang kita sebut biasanya deface gitu ya. Nah, yang ketiga adalah malware. Nah, ini termasuk virus, kemudian trojan, kemudian ransomware gitu ya. Nah, contohnya dulu di tahun 2017 itu ada serangan WannaCry ya yang melumpuhkan lebih dari 150 negara termasuk rumah sakit di Inggris, kemudian beberapa kantor polisi di Indonesia gitu ya. Nah, yang keempat adalah phishing. Nah, phishing ini adalah yang paling sering dialami di sini ya. Misalnya kalian dapat pesan WhatsApp yang atas menamakan bank,
kemudian minta verifikasi data, kemudian minta OTP. Nah, begitu diklik maka datanya dicuri. Kemudian ada kasusnya di tahun 2022 itu kasus phishing meningkat karena banyak orang di tahun 2022 itu kan lagi zamannya COVID, tidak ada orang yang jalan-jalan ke pasar, jadi banyak orang yang bertransaksi secara online selama pandemi. Nah, kasus phishing ini banyak meningkat di saat orang-orang banyak menggunakan digital. Kenapa? Karena orang yang menggunakannya masih belum punya budaya digital. Jadi terlalu lugu ya. Ada orang minta password dikasih passwordnya. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada lagi yang kita sebut hacktivism ya. Nah, sekarang kita bahas fenomena uniknya ya. Nah, ini adalah gabungan antara hacking dan aktivisme ya, aktivism. Nah, hacktivism ini dilakukan oleh individu atau kelompok yang menggunakan kemampuan hacking untuk menyuarakan isu politik atau sosial. Nah, contoh nyatanya ada akun anonimus ya. Kelompok aktivis yang paling terkenal di dunia itu pernah meretas situs pemerintah beberapa negara sebagai bentuk protes terhadap sensor internet, kemudian korupsi. Nah, di Indonesia pernah juga terjadi kelompok yang meretas situs KPU, kemudian situs Bawaslu saat pemilu, katanya demi transparansi, meskipun tindakan tersebut tetap melanggar hukum. Nah, jadi yang namanya hacktivism itu menunjukkan bahwa dunia siber itu menjadi arena perjuangan ideologi dan politik, bukan sekedar ruang teknologi. Nah, kadang ada yang bertanya, Pak, apakah orang IT itu bisa hacking? Tidak, ya. Aktivitas hacking ini tidak harus orang yang punya latar belakang formal IT gitu ya. Jadi banyak hacker-hacker yang hanya lulusan SMA ya, drop out dari sekolah gitu ya, itu bisa jadi hacker handal gitu ya. Gimana caranya? Ya berlatih, masuk ke grup hacking tadi, kemudian belajar di sana, kemudian mencoba hacking yang sederhana sampai hacking yang profesional gitu ya. Nah, terus kok aktivitas ini banyak? Iya, jadi hacking ini dari satu sisi yang paling banyak untuk hal-hal yang kejahatan ya, yang nantinya berubah jadi cracking gitu ya. Tapi kalau hackingnya sendiri itu biasanya dicoba juga untuk mencoba keamanan yang sistem yang kita buat. Jadi sistem yang kita buat tuh harus dihack dulu oleh kita sendiri. Apakah bisa tembus apa enggak gitu ya. Nah, supaya bisa menghacknya maka kita harus belajar hacking. Nah, itu adalah dua sisi dari seorang programmer itu. Kenapa programmer itu harus belajar hacking? Karena supaya bisa menghack situsnya sendiri. Kalau misalkan dirasa nggak bisa, biasanya menyewa orang-orang yang punya kemampuan hacking, kemudian disuruh menyerang situsnya sendiri dan memberitahu di mana letak lubang yang bisa diserang oleh hacker gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, selanjutnya adalah keamanan nasional dan siber. Nah, sekarang kita naik ke level yang lebih besar, jadi keamanan nasional. Nah, teman-teman, serangan siber ini bisa menjadi ancaman serius ya bagi kedaulatan negara. Jadi, misalnya di tahun 2010 ya, muncul serangan yang namanya Stuxnet gitu ya, virus komputer yang menyerang fasilitas nuklir Iran. Nah, itu dianggap sebagai bentuk perang siber pertama di dunia. Kemudian di Indonesia, situs dan server pemerintah itu beberapa kali diretas ya, terutama saat isu-isu politik yang besar. Kemudian kemarin juga sama ya, PDN itu dihack ya, dihack, kemudian orangnya minta tebusan, waktu itu minta 250 miliar ya. Nah, kemudian katanya entah apa gitu ya, katanya datanya dikembalikan. Nah, karena itu pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut, pemerintah membentuk lembaga namanya BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, untuk memperkuat cyber defense. Nah, konsep ini penting karena kini perang itu tidak hanya di darat, laut, udara, tapi juga di dunia digital. Jadi kalau misalkan
ada konflik antara dua negara, biasanya cyber army ini yang biasanya mulai bergerak gitu ya. Ngapain? Pertama biasanya ngotak-ngatik fasilitas infrastruktur gitu ya. Misalkan kan semua jaringan itu menggunakan koneksi internet. Nah, kalau koneksi internetnya mati, maka biasanya satu negara itu bisa lumpuh gitu ya. Terus ada lagi yang misalkan kita ketergantungan dengan teknologi yang dibuat oleh orang luar ya. Contohnya kayak misalkan kita tergantung dengan GPS ya, GPS yang dimiliki oleh Google. Nah, pada saat ada perang, kemudian GPS itu dimatikan oleh eh, yang punya gitu ya, ya kita buta gitu ya, kita nggak tahu mana di mana lawan kita. Padahal pada saat infrastruktur internetnya itu ada, kita bisa tahu ada ancaman, ada apa itu kita bisa tahu. Tapi kalau misalkan kita tergantung dengan dunia lain gitu ya, atau bukan dunia lain, negara lain seperti kasus Ukraina ya. Jadi pada saat Ukraina itu dimatikan sebagian radarnya oleh Amerika, maka Rusia itu dengan mudah menyerang Ukraina. Karena apa? Tentara Ukraina itu nggak tahu posisi Rusia ada di sebelah mana gitu ya. Nah itu ada, jadi kalau misalkan kita mengandalkan teknologi dari orang luar, itu sebabnya. Sehingga seharusnya sih urusan pertahanan itu harus mandiri gitu ya. Kita boleh beli, tapi kita beli itu tujuannya untuk mempelajari dan kita bisa membuat sendiri. Jadi kayak contohnya eh, semua negara-negara ya seperti India gitu ya. India itu beli gitu ya. Awalnya beli, biasanya beli kapal perang rongsokan, kemudian dia buat ulang. Nah, atau Korea juga sama. Jadi negara-negara itu banyak menggunakan eh, teknologi orang luar untuk belajar, bukan untuk digunakan hari-hari gitu ya. Jadi pada saat perang biasanya teknologi-teknologi yang dibuat oleh orang lain itu nggak optimal karena ada aja yang dibatasi. Oke. Nah, kemudian budaya waspada digital. Lalu bagaimana kita melindungi diri kita sendiri ya? Melindungi diri kita sendiri terhadap serangan-serangan tadi. Inilah yang disebut yang namanya budaya waspada digital. Kebiasaan kolektif untuk menjaga keamanan online. Jadi ada bentuk-bentuk yang dimulai dengan preventif ya. Yang pertama ini ya, yang pertama adalah menggunakan password kuat dan autentifikasi ganda. Jadi kita harus peduli pada data kita. Semisal kita menggunakan handphone gitu ya, pasti OTP-nya ke handphone tersebut. Jadi jangan bagi-bagikan handphonenya dipakai bersama-sama gitu ya. Atau memberikan password kita ke orang lain gitu ya. Karena kita nggak mau bekerja dengan teknologi, maka kita suruh orang untuk masuk ke dalam sistem gitu ya. Misalkan lagi mengerjakan e-kinerja, kemudian memberikan password tersebut ke orang lain. Nah, itu menyalahi bentuk dari waspada digital gitu ya. Karena kalau udah ketemu di orang lain berarti udah nggak aman, walaupun itu orang yang kita percaya gitu ya. Kalau orang yang kita percaya itu mempunyai 10 password, nah pasti dia akan tidak bisa melindungi password-password tersebut. Kalau misalkan cuman satu ya mungkin bisa gitu ya. Nah, kemudian ada hal lain yang biasanya eh, ini ada sisi positif dan negatifnya ya. Eh, yang sekarang itu kalau di password itu ada yang namanya eh, autentifikasi ganda atau 2FA gitu ya, di akun penting seperti email, kemudian media sosial. Maka sekarang pada saat kita bikin email itu biasanya diminta untuk autentifikasi menggunakan SMS gitu ya, atau dikirim ke nomor handphone. Nah, satu laginya dikirim ke email. Jadi kalau misalkan di email udah approve, handphone udah approve, maka kita sudah bisa masuk ke media sosial. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Karena banyak orang yang tadi, yang pertama tadi, menitipkan passwordnya ke orang lain. Sehingga pada saat kapan-kapan dia bisa masuk gitu ya tanpa izin gitu.
Nah, kemudian yang lain adalah memperbaharui perangkat lunak secara rutin. Nah, makanya eh, sekarang penjualan handphone itu disertai ada tulisan di sana update selama 2 tahun, update selama 5 tahun. Nah, di situ adalah supaya kita bisa menutupi celah keamanan yang ada di dalam sebuah sistem. Nggak bisa kita protes kalau misalkan sistemnya itu tembus gitu ya, karena mau protesnya kemana gitu kan. Tetap aja ya, berarti kita yang harus waspada. Kemudian yang lain nih, waspada terhadap link dan file yang mencurigakan. Makanya kadang-kadang di grup gitu ya, ada yang suka kirim link, ada yang suka menulis sesuatu dan banyak lagi. Nah, bentuk-bentuk seperti itu juga adalah tidak mengerti dengan budaya digital, karena dengan cara menitipkan link di dalam sebuah eh, WhatsApp gitu ya, gambar dan lain-lain, itu adalah sarana masuk phishing gitu ya, sarana masuk phishing. Kan Pak saya lagi berdakwah. Ya silakan berdakwah pada tempat yang harusnya berdakwah. Jangan masuk ke banyak tempat gitu ya, jangan masuk ke banyak tempat. Kemudian jangan asal mengunduh aplikasi. Nah, ini sebabnya pada saat jangan mengunduh aplikasi atau sumber tidak resmi. Jadi kadang-kadang orang kan banyak share-share gitu ya, karena kita nggak waspada, kita keklik gitu ya, nanti ngunduh. Pada saat di sananya ada tulisan, kita eh, asal yes yes aja, padahal di sana boleh nggak akses nomor handphone, boleh nggak akses kamera, boleh nggak akses device-nya. Nah, di sana kita nggak baca karena pakai bahasa Inggris, yes aja. Nah, akhirnya ya handphone kita itu udah diambil alih gitu. Secara fisik kita punya, tapi secara dalemannya orang lain yang punya. Nah, di sini eh, cara-cara seperti itulah yang paling sering. Kemudian pada saat ada dikasih link, misal ya, ini hanya contoh, misalkan link mobile, internet banking gitu ya, misalkan klik BCA, tulisannya nggak dilihat, kliknya itu seperti apa gitu ya. Karena sekarang bisa membuat website yang serupa gitu ya. Pak, kenapa orang itu jahat? Ya itu namanya orang cari duit mah kayak gitu ya. Makanya kita yang harus waspada gitu ya. Jadi jangan nyalahin orang jadi jahat gitu ya. Kitanya yang harus waspada. Karena penjahatnya banyak gitu ya. Enggak dari dalam negeri, banyak dari luar negeri. Jadi kayak misalkan sekarang ya, banyak orang Indonesia itu direkrut ke Kamboja ya. Untuk apa? Apakah dia bekerja untuk menyerang orang Kamboja? Enggak, orang Indonesia menyerang orang Indonesia sendiri gitu ya. Jadi mereka bekerja di bawah tekanan untuk melakukan phishing gitu ya, phishing ke kita. Kenapa kok orang kita? Ya karena kita mereka mengerti bahasa kita kan, orang-orang kita itu mengerti bahasa kita, sehingga orang Kamboja aslinya nggak bisa menyerang kita, makanya perlu orang kita. Nah, dengan cara apa? Ditawari pekerjaan, kemudian di sana di Kambojanya itu di-sekap gitu ya. Yang baru-baru ini kemarin ratusan orang itu dibebaskan gitu ya, dibebaskan dari kerja paksa di Kamboja sana untuk melakukan phishing ke warga negara Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya eh oke, ini yang perlu kita diskusikan sih sebenarnya kalau misalkan di kelas ya. Nah, pertanyaannya apakah pernah kena serangan siber, akunnya diretas? Beberapa pasti pernah gitu ya, beberapa pasti pernah, dan alhamdulillah kalau saya belum pernah ya mengalami itu. Kenapa? Ya tadi sih, kalau saya lebih a priori pada saat ada informasi itu saya nggak pernah eh, memperdulikan informasi yang nggak langsung nampak. Jadi kalau misalkan harus diklik-klik itu saya nggak bakalan kerjakan. Dan teman-teman juga sama. Kalau ada informasi yang disembunyikan gitu ya, ada yang harus klik ini, klik itu, jangan mau. Udah biarin aja. Nggak niat ngasih informasi yang seperti itu. Nah, kemudian bagaimana meningkatkan kesadaran keamanan digital di kalangan anak muda? Nah, ini ya. Ini pertanyaannya buat teman-teman semua ya. Kalau saya kayaknya udah nggak masuk muda nih. Nah, bagaimana meningkatkan kesadarannya? Oke, ini ya, ini kesadaran yang harus
dilakukan oleh teman-teman semua, jangan ngikuti generasi tua gitu ya. Contoh apa? Contoh generasi tua itu pada saat ngisi Google Form itu dikirim bukti isinya. Itu nggak perlu gitu ya. Itu nggak ada gunanya. Jadi kalau udah ngisi ya udah ngisi aja gitu kan, nggak usah dikasih tahu udah atau misalkan done gitu ya atau sudah Pak atau sudah dikirim. Lah kalau misalkan ngirim punya temennya juga kan bisa gitu. Jadi kita ngaku-ngaku udah juga bisa gitu. Nah itu tuh nggak perlu. Jadi hal-hal seperti itu karena dia orang tersebut belum belajar cyber culture gitu ya. Nah untuk teman-teman semua yang sudah belajar cyber culture nggak boleh flooding. Flooding itu adalah mengirim gambar atau berita di satu grup yang bukan relevansinya gitu ya. Contoh ngirim gambar-gambar lucu setiap hari, setiap jam gitu ya di satu grup. Nah, itu jangan. Itu adalah tindakan semi kriminal itu sebenarnya. Udah masuk tindakan semi kriminal. Jadi yang tadinya niat kita hanya untuk candaan, lucu-lucuan, itu jadi mengganggu gitu ya. Itu jadi mengganggu. Kemudian menjaga etik gitu ya, menjaga etik di dalam grup ya. Jadi bercandaan yang terlalu keterlaluan atau di dalam sebuah grup berbicara berdua saja gitu ya, yang nggak ada urusannya. Contohnya di dalam grup gitu ya, ada yang bertanyanya tuh gini, besok kita jalan-jalan kemana ya? Terus disautin sama temennya, oh ke sini saja. Terus aja mereka bersaut-sautan di grup gitu ya. Orang lainnya jadi ini aja ya, cuma nyamuk aja ngeliatin doang. Nah, jangan seperti itu. Jadi kalau ada yang namanya grup, pertama perhatikan nama grup itu untuk apa, kedua bicaralah sesuai dengan kapasitas grupnya, kemudian berikanlah informasi yang relevan dengan grupnya, kemudian tidak flooding, tidak ngirim-ngirim gambar. Kan sering tuh ya, kalau misalkan kita eh, lagi jalan-jalan, kemudian ngirim foto. Satu foto itu fotonya 10 kali dengan pose yang sama dikirim semua. Nah, itu adalah bentuk membanjiri data digital gitu ya. Itu tuh nggak boleh seperti itu. Jadi kalau ngirimnya 20 boleh? Boleh. Asal fotonya beda-beda. Jadi jangan foto yang posenya tetap berdiri, tapi itu aja di foto 10 kali kemudian dikirim. Apa bedanya antara foto yang satu dan foto yang lainnya? Untung handphone kita sudah bisa mendeteksi foto yang sama. Jadi coba lihat ada linknya ya. Kalau ada foto yang sama itu bisa dihapus di HP kita yang sekarang. Karena nama HP kita kan sudah smartphone ya, smart gitu. Jadi kalau ada yang foto yang mirip-mirip itu bisa digabung jadi satu. Jadi satu foto aja. Jadi kalau misalkan tadinya ada 20 foto itu jadi satu gitu. Karena isinya tuh sama menurut mesinnya gitu ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah cyber security adalah aspek penting dalam budaya digital. Kemudian eh, keamanan siber itu datang dari individu maupun dari sebuah kelompok atau negara gitu ya. Budaya waspada digital itu harus ditanamkan sejak dini. Jadi dari mulai anak-anak kecil gitu ya, itu harus dikasih tahu. Jangan suka bagi password gitu ya, bagi username password ke orang lain atau jangan eh, kasih tahu apa itu namanya identity gitu ya. Nah, itu dari mulai sejak dini. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Nanti kita bertemu di tema selanjutnya pertemuan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.